Sampean nih Pak Kades, nggak mungkin ditinggalkan oleh Allah kalau sampean mencintai agama Allah ini. Sampean tidak mungkin diabaikan oleh Allah. Jangankan sampean berdoa, tidak berdoa sekalipun, ada orang yang siap mendoakan sampean. Selagi sampean mencintai agama Allah ini, selagi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, caranya himayatul ummah, jaga umatmu, jaga rakyatmu, jangan sampai rakyatmu ada yang kesusahan. Paham Pak Kades? Pemimpin itu melayani rakyatnya, bukan minta dilayani rakyat. Muntah paham ambu tadi Kades. La yu'minu ahadukum hatta yu'minu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut orang yang cinta sesungguhnya. Tidak disebut mukmin yang sesungguhnya. Tidak disebut orang beriman yang sesungguhnya, kata Nabi, sampai dia mencintai saudaranya yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wa ba'd. Hadratal habaib wa syaraif, para alim, para alamah, para kiai, para ustaz dan para guru ngaji, para hadirin yang dirahmati Allah, terkhusus kepada panitia pelaksana dalam hal ini yang diwakili Ustadz Martikam. Sudah berapa tahun kita tidak ketemu? 20 tahun. Nika lambe murid gule. Tapi pan leraja legeteng gule kelopahit. Saya dulu sempat 7 bulan aja di Darun Nasyiin sebelum saya berangkat ke negaranya orang. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Desa Wajah Hulu Haji Basri, yang saya hormati Ustaz Alimin, kemudian pimpinan madrasah Raudatus Sirajiyah. Ya, sanad kita sama. Kiai Syukron Makmun itu guru saya, dan Kiai Syukron Makmun itu ponakannya Hadratus Syekh Bushiri Nawawi. Secara sanad kita sama. Kenapa ilmu itu butuh sanad? Di dalam Muqaddimah Sahih Muslim dijelaskan kenapa orang ketika berbicara tentang agama itu butuh sanad, butuh garis keguruan yang jelas. Al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Orang ketika bicara tentang hukum Allah itu harus punya guru yang jelas, yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau orang itu bicara hukum dan agama Allah tanpa didasari sanad yang kuat dan jelas, maka dia akan bicara tentang hukum itu seenaknya sendiri. Maka terima kasih saya sudah dipertemukan dengan para kiai, para ustadz dan para santri yang memiliki garis sanad yang jelas, termasuk para santri-santri Darun Nasyiin
sanadnya kepada Ki Abdus Syakur. Ki Abdus Syakur itu berguru kepada ulama dan kiai yang ada di Banyuanyar. Semuanya nanti bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Saya ini bingung Pak Kades. Saya ini mau bicara pakai bahasa apa ini? Bahasa Indonesia. Kula lambak pernah protes di ibu-ibu. Margane kula nganggo bahasa Benyak. Kadang saya pakai bahasa Jawa, Pak. Karena saya juga ngajarnya di Jawa Tengah. Saya ngajar ilmu filsafat di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Istri saya orang Sunda. Mertua saya juga Pak Kades, Pak. Sama mertua saya Kades 3 periode. Tapi kula sing cermet. 3 periode ku soki, Pak. Pak Basri berapa periode? Udah kaya kan? Marah apa kebolo Pak Basri? Mertua saya itu 3 periode jadi Kades, Pak. Dan ini periode terakhir. Kula sing cermet. Saya berapa kali diundang mertua itu, Pak, ceramah di Jawa Barat. Ya namanya orang diundang itu kan minimal pesawat ditanggung gitu, Pak. Ini ke Pak. Napa boleh kan amplop? Tiket arah ke TV. Bi gula kene bini. Wah, rugi onceng mat tuai. Gula modal pesawat 10. Bolak-balik Garuda 1,5 juta. Bolak-balik lesan apa 10 tiket. 15 juta. Hotel gula seminggu. Lah tinggal kali du kamar. Seminggu gula di Kelabi 14 juta. 30 juta. Lah tak bitong ini itu. Haram gula beli cuma beri di juta bi betul. Gula saya kebetulan kok pada ban telepon panik. Ngerti sampean, Pak? Hah? Ya coba bahasa Indonesia mulai paham benar. Saya diundang sama mertua saya itu Kades itu, rugi saya. Nah mudah-mudahan saya diundang ke sini ketemu Kades, mudah-mudahan enggak rugi. Ini hitungannya harus jelas nih, Pak. Saya tidak biasa terima dari Kades itu dalam bentuk yang jelas, Pak. Tapi ingat Pak Kades, nomor rekening saya masih aktif kok. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kita hari ini harus bergembira? Karena itu perintah Allah. Perintah Allah atas 2 perkara. Perintah Allah dalam 2 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul sampaikan ya Muhammad, pada apa ya Rasulullah Muhammad, bi fadlillahi, karena fadilah dari Allah. Pertama, fadilahnya Allah adalah datangnya agama Islam yang mengajak manusia keluar dari syirik kepada tauhid. Masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kenabian beliau, tidak mengenal akidah. Yang disembah patung, yang disembah matahari, yang disembah bulan, yang disembah gunung. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Pertama kali yang dikenalkan oleh Rasulullah kepada masyarakat Arab Quraisy waktu itu adalah penyembahan itu hanya kepada Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi,
yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan alam semesta itu Allah, kata. Maka karena sebab ini, kata Allah, yang kedua, setelah kalian bersyukur atas nikmat Allah berupa agama Islam, yang kedua, wa bi rahmatihi, karena rahmat Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, murid Nabi, sepupu Nabi, ahli tafsir dan takwil terbaik di bidang ilmu Al-Quran, ketika menafsirkan kalimat rahmah pada ayat ini, beliau menyatakan kalimat rahmatun pada ayat ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mentafsirkan Quran bil Quran, karena ada firman Allah yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi pada ayat ini, kata Ibnu Abbas, rahmatun pada ayat ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua perkara ini, kata Allah, pertama karena datangnya Islam, yang kedua Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, maka bergembira kalian. Maka insya Allah pagi ini kita semuanya bergembira menyambut, mengenang dan mengingat hari lahirnya dan bulan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu harus dilakukan, kata Allah? Bergembira atas dua hal. Kenapa harus kalian lakukan, kata Allah? Wa khairum mimma yajma'un. Pak Kades punya istri, mencintai istri, serius. Ustaz, keduan bini sampeyan. Dua telok. Situng. Mami situng. Janggu cek lawar bini ditung. Sampeyan cinta sama istri sampeyan? Yakin? Asli yakin? Saya nggak tak yakin. Mau dari biaya semua macam banyak kan. Ustaz Martikam, istri sampean cinta enggak sama sampean? Cinta, yakin? Pak, kula tanya ke sampean, sampean cinta punten kerajin sampean? Cinta nama punten? Bu, ibu. Benih Pak, oh iya. Wai tore manure. Bu, cinta tidak sama suami bu? Yakin tidak sama suami sampean? Yakin tidak? Sengak sen kiri belok kanan pada keluar. Cinta suami kepada istri bisa berubah. Apalagi cinta suami kepada istri sangat gampang berubah. Betul bu? Suami ibu setia tidak? Tidak. Memang tidak. Cinta sesama manusia gampang berubah. Kasih sayang seorang hamba kepada hamba yang lain juga gampang berubah. Cinta yang tidak pernah berubah terhadap sesama makhluk adalah cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau seperti apapun keadaan umatnya, Rasulullah tetap cinta dan sayang kepada kita. Maka membalas rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi apakah Nabi mengharapkan rasa cinta kita kepada Nabi? Nabi tidak pernah mengharapkan cinta yang sempurna dari kita kepada Nabi, karena itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Tak mungkin kula sareng pancen dengan Kak Dintok bisa cinta ke pangeran kalaban songkung kuda cinta. Kula ben pancen dengan tak mungkin cinta ke Rasulullah dengan sebenar-benarnya cinta. Tetapi bukan itu maksud. Sebab cinta yang sesungguhnya adalah cinta Allah kepada hambanya. Mau seburuk apapun seorang hamba, Allah masih menjamin rezekinya. Kenapa Allah itu masih sayang sama kita? Walaupun kita sering bermaksiat kepada Allah, sering kita melanggar perintah Allah, sering kita lupa dan lalai kepada perintah-perintah Allah dan Nabi,
Tapi kenapa Allah dan Nabi-Nya masih mencintai kita? Karena Allah sudah menetapkan bagi dirinya, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Mau seburuk apapun seorang hamba, Allah masih mengasihi dan menyayanginya. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, tak mungkin kita pagi ini bisa duduk bersama-sama. Kalau bukan karena cinta Allah, tak mungkin kita bisa bertemu pagi ini. Kalau bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin ibu-ibu meninggalkan rumah untuk mau duduk bersama di tempat yang paling mulia ini. Ini masjid sudah berdiri berapa tahun? Sudah berapa tahun ini yang dibangun? Sudah 4 tahun. Ini masjid di kampung tapi luar biasa ini. Mudah-mudahan masjid ini menjadi pemersatu untuk kita semuanya. Saya begini dari tadi ngelihat terus nih Pak Kadis. Bisa dibayangin di masjid ini jamaah sebanyak ini, insya Allah sholat subuhnya pasti penuh. Penuh sampai keluar. Masjid ini kan sampai keluar. Benih penuh ide. Pada tanya aki demak teh, ku sepuh. Oh berangkat ke Pelamboyan nak. Tak nunggu sepuh teh. Wah, ada rezeki ini kalau channel lagi. Depak ke pasar tak milok. Padahal kita ini kan cinta Nabi, percaya Nabi. Apa kata Nabi? Coba di kampung ini, kampung kita paling soki itu saya apa? Saya paling soki itu saya. Walau Ustaz Sirat. Nah, coba berapa? Pada kocak soki Pak Talu. Yang paling kaya siapa Pak? Ada Pak. Pak Haji Serah. Haji Basri. Wah, itu ketika disetok. Orang yang paling kaya itu kata Nabi, orang yang sholat subuh. Kenapa? Raka'ataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat subuh 2 rakaat pada waktu fajar, waktu subuh. Orang yang sholat pada waktu fajar, maksudnya sholat subuh, pahalanya lebih baik dibandingkan dari isi dunia dengan segala isi. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau ditanya, nih contoh paling mudah. Ismukum kirim, namanya siapa? Abdurrahman. Ustaz Abdurrahman, misalnya besok subuh ada orang azan, as-salatu khairum minan naum, sampean ada di pintu pas sholat subuh, sampean berdiri di depan pintu mau masuk, tiba-tiba ada yang telepon, Ustaz Abdurrahman, iya pak, ada apa pak? Uang yang 10 miliar kemarin itu tolong ambil sekarang. Pertanyaannya, apakah sampean masuk sholat subuh dulu atau ngambil uang? Ngalapis saya kan dulu itu. Aduh, bila pada kok mata duitan dia. Jelas di depan pintu. Udah mau masuk masjid pak. Beda saya nelpon 10 miliar. Abeli. Bu, sampean membedoreng mataber. Ki laku bu sopu. Masuk ke masjid sampean. Apa ada sama taber? Jak 10 miliar, 100 juta. Sampean abelik napa punten? Sampean abelik napa punten, Bu? Abelik. Masuk akal. Apa boleh saya 100 juta? Saya 300.000 BLT tak bajang duhur. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Nabi? Manusia itu
Kalau sudah bicara dunia, kata Nabi, biar kita hari ini nggak bicara dunia terus. Lau kana li Adam wadiyan min malin labtagha thalithan. Seandainya manusia itu Allah siapkan bagi dirinya harta yang jumlahnya 2 lembah. Lembah itu antara satu gunung dengan gunung yang satunya itu penuh, Pak. Kalau manusia itu diberikan harta 2 lembah yang penuh dengan harta, apakah dia cukup? Tidak. Apakah dia puas? Tidak mungkin. Labtagha thalithan. Niscaya dia masih meminta kepada Allah harta yang ketiga. Andi mobil bagus, terus bagus boleh. Romana lagantang bangun boleh. Halaman dalam cor boleh. Lo bermale TV, male bioskop. Andi sawit 10 hektar, nambah boleh 20 hektar. Gimana? Andi binitung seratit, abi ini boleh. Labtagha thalithan. Orang itu tidak akan pernah puas dengan keadaannya, kata Nabi. Apa yang mencukupnya? Yang mencukupi itu ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab. Tidak mungkin manusia itu puas terhadap rezeki dan nikmat Allah itu, melainkan kematian saja yang membuat dia merasa puas. Maka pagi hari ini mari kita semuanya belajar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini, Pak. Ada orang yang bertanya kepada seorang imam besar, Imam Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullahu taala. Beda orang matur ke Imam Suyuti, maulodan menika apa Imam Suyuti? Ini orang Islam menika punya saya maulodan. Termasuk mungkin karena mbahul menika asli Madura. Mun beni tanggal 12 tak mau. Bi boleh tanya lagi ke Mbak. Yang selain tanggal 12 tak bisa napa? Enggak dong. Ada bisa. Mun 12 dia hari lahir Ustaz. Lo beri cuma abu. Kula debat bagus. Ini kan pada bulan, Pak. Tak bisa, Cok. Tak bisa. Nah, tadi kula saya kebetir pula Mbak Ustaz Martik, kamu semesen setahun nih. Saya mesen gula nih ke setahun, udah undang 1 tahun nih Pak Kades. Saya nanya, yang selain tanggal 12 tak bisa, Ustaz. Orang paling baru ngangko. Mun benih 12-an nih. Mun benih 12-an ngangko, Ustaz. Kalau benih tanggal 12-an ngangko Pak Kiai. Aduh, mun pas asing ngangko pada entang bahaya. Kula sapa orang nama kula rek betul. Walaupun saya itu banyak berbahasa, saya bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Melayu. Nah, ini ada cerita lucu nih Pak Kades. Saya biasa itu di penghujung bulan. Ujung bulan saya biasa ceramah kat Malaysia, Pak. Ayo baca malah juga belum begini. Jadi punya cerita, saya ini tiap ujung bulan ke Malaysia. Seharusnya kemarin tanggal 27 kemarin hari ini. Kemarin sama sekarang saya harusnya ceramah di Kuching sama di Sabah. Tapi kan saya sudah janji sama Ustadz Martikam setahun yang lalu. Jadi awal mula saya ceramah Malaysia itu, orang Malaysia itu tak tahu kalau saya orang Pontianak. Dia tanyakan saya, Tuan Guru, ini Tuan Guru orang Malay, apa pula? Awak punya cakap cantik betul macam kita punya cakap. Saya nak jawab bingung. Nak jawab iya, saya bohong. Tak jawab iya bisa ditangkap pula saya. Orang Tuan Guru orang mana? Orang Kuala Lumpur. Saya bilang iya, saya orang Kuala Lumpur. Karena Kuala Lumpur Cak Madura kan celot. Kan Kuala Lumpur itu celot Pak Kades. Paham tak bahasa Madura? Celot. Tahu celot? Dia reman di kepala desa ngari. Saya nggak salah mele pulang pada. Kuala Lumpur celot Cak Madura. Ngerti ya?
KL di sana Kuala Lumpur. Karena saya ni orang tua, dia tanya, Kuala Lumpur? Ah betul, saya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kat mana? Bingung Kuala Bundim ya. Jadi saya tanya, apa pula awak tanya macam tu? Cakap Tuan Guru ni asli macam cakap orang Semenanjung Malaysia. Tahu ndak alasannya Pak? Kenapa sampai anak saya itu bisa cakap Malaysia? Sebelum saya berangkat ke Malaysia, saya punya anak kecil umur 8 tahun. Tiap pagi saya nonton film Upin Ipin 4 bulan. Saya pelajari betul. Oh, macam ni cakap Malaysia. Oh, macam ni. Alhamdulillah setiap ujung bulan saya tetap ceramah di Malaysia, biasa sampai seminggu di sana. Itu balik lagi Pontianak. Nah, saya katakan sampai di sana, kita ini semuanya bersaudara. Orang Malay, entah itu orang Melayu atau di sana ada namanya orang Biduai, entah orang Iban Malaysia, selagi kita semuanya bersyahadah, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, negara itu bukan batas. Kita semuanya bersaudara. Pak Kades, orang Buge. Buge Pak Kades. Bisa ngomong Buges enggak? Saya ngareng Bugis tak tahu cak Bugis dia. Purani mandre. Depa. Oh pura. Buat kita ngakan lagi orang. Bapak-bapak ada remusan martikam. Kalau kita beri nasi, ngerti gue cak Bugis di dia, mak. Kita ini bersaudara Pak Kades. Yang Madura saudara, yang Jawa saudara, Melayu saudara, yang Sunda, yang Dayak, selagi dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suku, bahasa, budaya itu bukan batas, negara bukan batas. Ketika kita sama-sama mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita dipersaudarakan oleh Allah, karena yang mempersaudarakan adalah Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti ditanya, maulid itu apa Imam Suyuti? Bisa dilihat nanti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Imam Suyuti menjawab, al-jawabu indi, jawaban menurutku tentang maulid, anna asla amali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya asal muasal diadakan peringatan maulid Nabi adalah wajtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi itu begini, kata Imam Suyuti, berkumpulnya manusia yang ramai, kemudian di perkumpulan itu dibacakan Quran seperti yang tadi. Setelah itu dibacakan riwayat lahirnya Nabi, perjuangan Nabi, hidupnya Nabi, dakwahnya Nabi, yang kesemuanya ketika dibacakan dengan harapan agar umat Islam mengambil contoh terbaiknya. Apa contoh terbaik dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa contoh saya paling sempurna dari Rasulullah? Pertama, ibadah. Ibadah Nabi adalah ibadah yang paling baik. Menyangkut kehidupan sosial, Nabi paling baik dengan orang lain. Bahkan Nabi saking baiknya kepada orang yang memusuhinya, Nabi tidak memusuhinya. Ketika ada orang membencinya, Nabi tidak membalas membencinya. Ketika Nabi dicaci maki, Nabi tidak membalas cacian. Ketika Nabi diancam, Nabi tidak membalas mengancam. Ketika Nabi diusir dari tanah kelahirannya Makkah, Nabi menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Nabi tidak melakukan perlawanan. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk agar menyampaikan kebenaran tentang akidah, agar menyampaikan kebenaran tentang Islam itu dengan cara yang indah. Cara Nabi adalah cara yang terbaik. Cara Nabi adalah cara yang paling sopan. Cara Nabi adalah cara yang paling sempurna ketika menyampaikan kebaikan di jalan Allah. Nih mohon izin Pak Kades, karena ini sebagian besar masyarakat Madura, jadi izinkan saya menyampaikan pakai bahasa Madura separuhnya.
Para teritan setuju. Saya batin kau lemul jaki. Bu, ibu. Tinggal makin agak jauh ke budi ki. Jelas saya budi ki, Bu? Jelas. Jelas ceramah hula? Jelas, Mak. Yang karena jelas berarti selesai ceramah lagi. Karena jelas, Pak. Sekian Bu. Lambe mbaku le menikah. Mun amolot. Paham ya Pak Kades ya? Ya kiki kalau. Saking cinta ke Rasulullah. Kedeng seetaman menikah mun ditanya akibi. Mice ejege nak kedeng. Bah. Untuk molot. Padahal molot di orang setahun. Ngobu ajem. Tanya akibi. Mi korong ajem bah. Untuk Rasulullah. Karena mbak gula tani Rasulullah. Cile ni cile kampung, cile ni cile kota. Sampean kenal ke Rasulullah. Ya sebi hobi ruah. Tetimba penikah, mun amolot. Padi ne penikah ijeg. Si baru itam menijeg. Tanya kibi kalau untuk apa bang? Sebudian montombuna, abu sebetnya. Sebudian siapa ki untuk bihop. Arya tang ajem disebudian pan rajah. Sebudian untuk bihobbi. Tang gedeng disebudian pan rajah untuk bihobbi. Ijo gebimba pula. Mi ijo geba. Karena Arya untuk ngaturake kuste. Kuste ya manusia paling sempurna. Ketika manusia paling sempurna, siap aki sepaling bagus. Sederhana mbak gula. Nggak aneh-aneh bahasanya itu. Titik mbak gula menikah. Mula amolot dari setahun, mari molot mulai nemen padu, mulai nemen kedeng, mulai ngobu aja, mulai ngobuak-buak. Ojo na tade lain. Fadal. Insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Silakan ya. Silakan. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cara majak mathura pada paling rumit. Kula lambe. Keenggak sekitar tahun 2000 itu. Monggo. Silakan. Kula keenggak tahun 2000 itu 2000 beluk menabi tak kelero, minang ke tak kelero. Yonceng ke Peniram. Diundang ke Paniraman waktu haul akbarnya Hadratus Syekh Fathul Bari. Yang hadir masa itu sudah almarhum Pak, mantan Gubernur Kalimantan Barat Bapak Haji Usman Ja'far, Allah yarham. Nah, karena Bapak Gubernur waktu itu tidak ngerti bahasa Madura, yang ceramah guru kita semuanya Syekhana Darwis Fathul Bari. Ya Darwis. Karena yang hadir itu ribuan dan mungkin 30%-nya itu nggak ngerti bahasa Madura, jadi saya diminta spontan untuk menerjemahkan ceramah beliau. Saya bingung Pak. Kalau saya suruh menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, insya Allah mudah. Diminta menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gampang. Suruh terjemahkan bahasa Jawa ke bahasa Madura, ke bahasa Indonesia, tidak sulit. Yang sulit itu bahasa Madura diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sulit Pak, karena banyak bahasa setadek dengan bahasa Indonesia. Jadi sudah saya terjemahkan, yang ketawa 2 kali Pak. Yang ketawa duluan orang Madura, yang Melayu yang dan seterusnya ketawa sesudahnya, gantian nunggu terjemahan saya. Nah, Syekhuna Darwis Ismail ada 1 kalimat, 2 kalimat yang tidak bisa ada di bahasa Indonesia. Bingung pula. Ya Darwis mesem. Lanjut. Coba kula tanya ke sampean.
Darwis Kak Dinto ada bu dalam bahasa Madura, saya tak bisa terjemahkan gitu. Tong lotong. Napa artinya tong lotong? Masa ring Madura tak tahu ning tong lotong? Oning. Bahasa Indonesianya apa coba? Ngerti mak? Tade bahasa tong lotong di bahasa Indonesia mak. Masa terjemahinnya tung lutung kan tidak mungkin mak. Yang kedua itu yang membuat saya penterjemah. Saya sebagai mutarajim itu ketawa dalam hati. Pekerjaan detes. Bahasa Indonesianya apa pak? Ada. Tapi Darwis ada periksanin. Kan ada bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Arab Saudi. Ma'adi ya sidi anak. Ma'adi. Ada rocok. Ma'adi. Nyari akik ma'adi. Jangan tade, banyak bahasa Madura, saya tak bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia, mak. Nah, kita ini pagi ini dipertemukan oleh Allah dari berbagai bahasa yang berbeda. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Bugis, ada bahasa Banjar, ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa. Kita dipertemukan oleh Allah di majelis ini, dipertemukan dengan bahasa yang sama, yakni bahasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang namanya orang jatuh cinta itu pasti menghilangkan akal sehat. Ketika di luaran sana banyak orang yang mulai menolak maulid. Banyak di luaran sana orang sudah menolak maulid. Bahkan sampai pada tataran mengharamkan maulid. Saya menjadi teringat ucapan seorang ulama besar yang wafat beberapa tahun yang lalu di Damaskus, Suriah. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Apa jawaban beliau tentang maulid? Maulid itu bukan tujuan. Maulid itu wasilah. Maulid itu penyebab. Maulid itu penyampai. Penyampai kepada apa? Untuk menyampaikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tanya bagaimana tentang itu, ma la yatimmul mandubu illa bihi fa huwa mandubun. Kalau ada perkara sunnah yang tidak sempurna tanpa adanya perkara itu, maka adanya perkara itu menjadi sunnah. Kalau seandainya tanpa peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak kenal Nabi, kemudian tidak mencintai Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi, maka memperingati maulid ini kata beliau adalah mandubun, sesuatu yang sangat dianjurkan. Kuluban sampian mentauning ke maulid, tauning sejarah Rasulullah, tauning perjuangan Rasulullah, maka insya Allah kuluban sampian tak mungkin stop, tak mungkin cinta, tak mungkin timbul rasa mahabbah dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, adanya Maulidur Rasul adalah mandubun, sangat dianjurkan dengan tujuan apa? Menumbuhkan benih-benih cinta kita kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muntada maulid, muntada maulid dan gulaban sampai tahun Rasulullah. Karena pelajaran di sekolah terbatas, kecuali madrasah dan pondok. Milana dari kita. Ini sudah jam berapa ini? Kalau berapa? Hah? Berarti lah cukup sejam. Macam lumban-lumban, mak. Biasa ceramah berapa jam? Ini cabit ceramah ini. Kan 2 jam. 2 jam gitu. Mungkin jawabin abid, mak. Jawabin abid. Ulu pemalam tak mampu mak pengajian terus. Doanya, mohon doanya Pak Kades. Insya Allah nanti mulai tanggal 1 Oktober itu saya berangkat ke Kalteng. Kaltim, Ketapang sama Kayo. Insya Allah saya ke sana
nanti mungkin awal-awal November baru kita bisa berangkat ke Jawa dan beberapa daerah di Malaysia. Saya ini senang ketemu jamaah, senang. Bisa nambah kancah, bisa nambah belah, bisa nambah silaturahim. Bu, ibu yang bawa makanan hari ini, karena ini hari lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perkara yang bisa kita amalkan di bulan ini. Pertama, perbanyaklah beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, perbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perbanyaklah bersedekah. Pebanyak sedekah sampean tak kira miskin margana sedekah. Kula bang sampean tak kira ketendi margana sedekah. Kula jak madura saus, curcuran kowe. Mangken hargana sawit senapa mangken? Harga sawit berapa? Hargana sawit berapa, Pak? Senapa? 2.000. Larang ini. Larang. Hargana sawit 2.000. Sampean ke niat, ya Allah, leku duma lemun panen sawit. Tero asde ka akro amulun. Karena sebanyak apapun yang kalian korbankan di jalan Allah, kata Allah, itu tidak sebanding dengan pengorbanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak apapun harta yang kita miliki hari ini, yang kita korbankan di jalan Allah, tidak sebanding dengan rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan khawatir, jangan takut. Oh, nanti maulidan uang saya habis. Iya, memang habis, tetapi itu tabungan akhirat kita. Selama ini tabungan kita terlalu banyak dan menumpuk di dunia ini. Mana tabungan kita? Tabungan kita menuju akhirat harus kita persiapkan dari sekarang. Walaupun mungkin sedekah yang ibu bawa dari rumah tidak seberapa. Bi gula-gula ya bos dari cun. Bu ibu senyokon sampai apale. Bi gula tanya aki napa pun moloden dia engki. Kemudian sampean senyokon sampai apale. Kan ketemu ban Rasulullah seneng sampean. Neng seneng Rasulullah menikah apa keeren. Maka perintah Nabi wa at'imut ta'am. Berikanlah makanan kepada orang lain. Nabi paling senang berbagi. Nabi paling senang sedekah. Padahal Nabi itu pasti masuk surga. Karena yang pegang kunci surga itu Nabi, yang buka surga itu Nabi. Kok Nabi masih sedekah? Karena Nabi mengajarkan kita umatnya untuk mencintai sedekah. Walaupun sedekahnya kecil dan sederhana, Pak Kades. Ini masjid sudah selesai, Pak Kades. Ijek burung saya sedekah. Ayah bos, oh aman. Cek mana Pak Kades? Madrasah deret ki bedah. Ada madrasah Ustaz. Madrasahnya di mana? Lah bagus madrasahnya. J. Leki mun hasil bagi 2 ya. Enggak Pak Kades. Pak Kades, jangankan cuma jadi kades, jadi anggota dewan pun rakyatnya mesti milih sampean. Korke ngai madrasah dan masjid siapa meleruk deh iya ke? Ering kau kin ngebende, lillahi taala. Engki ke alimin, Ustaz alimin. Kule kin ngebende, kin mageng nggak takoi kalau main. Iya kan gitu ya. Ayah calon juga. Nje. Tak calon dia. Tobuk. Hah? Calon mate bae. Ojo kon matakon di Pak. Oke kula pada tako menika ke mate menika. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cerik. Benglah bengi swarga ada orang cerik. Campo meredeng neng. Kemudian pan masuk surga tunggu mi malaikat.
Dan maka keko masuk surga malaikat galu. Mi meredeng kaki. Orang sing meredeng sama masuk surga. Mending meredeng. Apa meredeng bahasa Indonesianya, Pak? Cemberut, merengut. Tetimun ketemu ben warga sampean, misem, sambil juluin deh. Coba kan misem. Pria itu. Mana salaman ben warga aja pencecer hiji dia. Bedekat yang gede. Tabang kiban Ustaz Alimin. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Yakin beres tak sehat Pak. Tuli beri Pak Kades. Sampean nih Pak Kades, enggak mungkin ditinggalkan oleh Allah kalau sampean mencintai agama Allah ini. Sampean tidak mungkin diabaikan oleh Allah. Jangankan sampean berdoa, tidak berdoa sekalipun, ada orang yang siap mendoakan sampean. Selagi sampean mencintai agama Allah ini, selagi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, caranya himayatul ummah, jaga umatmu, jaga rakyatmu, jangan sampai rakyatmu ada yang kesusahan. Paham Pak Kades? Pemimpin itu melayani rakyatnya, bukan minta dilayani rakyat. Muntah paham ambu dadi Kades. Mimpah mana sih? Iya, karena saya memandang beliau ini sahabat baik. Saya sering ketemu beliau. Saya sering berapa kali ya Pak Kades ya. Saya yakin beliau menerima nasihat ini dengan kebaikan. Saya menasihati beliau ini bukan menyinggung hati perasaan beliau. Enggak, karena saya mencintai beliau karena Allah. La yu'minu ahadukum hatta yu'minu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut orang yang cinta sesungguhnya. Tidak disebut mukmin yang sesungguhnya. Tidak disebut orang beriman yang sesungguhnya, kata Nabi. Sampai dia mencintai saudaranya yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Saya menginginkan Pak Kades ini mampu menyelesaikan kewajibannya sebagai pemimpin di masyarakat ini sesuai dengan aturan Allah. Karena saya mencintai sampean, saya mengingatkan sampean. Kalau saya tidak mencintai sampean karena Allah, ngapain saya datang ke sini? Paham Pak Kades? Ya kalau pain ober. Ya tang rokok Pak Kun, Marlboro mentol. Ya. Ya mon satu saya boleh dibungkus lah. Nah, gitu ya. Maksudnya kenapa? Oh gitu ya. Ini penting Pak. Saya ini di mana-mana kalau diundang sama pejabat cuma ngingetin. Nggak ada maksud apa-apa. Wallah lillahi ta'ala. Saya hanya tidak ingin ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Zain Muhsin, labbaik wa sa'dik ya habibi ya Rasulullah. Apakah kamu melihat Pak Kades itu sebagai saudara? Pembaan. Apakah engkau melihat Pak Kades Basri itu adalah saudara seiman? Iya ya Rasulullah. Apakah engkau sudah mengingatkan? Sudah ya Rasulullah. Apakah dia mendengar? Insya Allah ya Rasulullah. Apakah dia melakukan itu? Wallahu a'lam ya Rasulullah. Saya kan tidak punya kewajiban setelah menyampaikan ini Pak. Kulit aku itaki pangeran. Lombok sampeyan nyojong di Ustaz Martikam. Tanggal 12 Rabiul Awal Molodon. Nah, saya pada Pak sampeyan ke jemaah. Saya mengingatkan hal yang penting ya Allah, agar mereka senantiasa bertakwa kepada Engkau ya Allah dan mencintai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal ibadah itu ukurannya Nabi. Tidak ada ibadah yang paling baik dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal kehidupan sosial sehari-hari tidak ada yang lebih indah dari ajaran Nabi. Nabi jangankan kepada sama umat Islam, jangankan kepada sama orang-orang yang beriman, bahkan kepada mereka orang yang tidak beriman sekalipun Nabi melihatnya dengan kacamata baik. Coba bisa dibayangin gitu.
Pembantu Nabi itu ada yang Yahudi. Yang melayani Nabi itu ada orang Yahudi. Namanya Abdul Quddus. Ada teman Nabi, bukan sahabat. Teman Nabi orang Madinah. Waktu Nabi kesulitan ekonomi, yang selalu bantu itu dia, orang Yahudi. Namanya Mukhairik. Kemudian yang nganterin Nabi dalam peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah dan ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar. Yang nganterin Nabi itu orang musyrik. Namanya Abdullah bin Uraiq. Sikap Nabi baik terhadap mereka. Artinya ini apa? Kita ini ketika bertemu dengan saudara yang muslim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta kaum muslimin bersikap tegas dalam soal akidah, bersikap tegas dalam hukum agama, tetapi ruhama'u bainahum. Nabi selalu bersikap kasih sayang di antara sesama. Selagi tidak mengganggu, yuk kita bareng-bareng. Apapun agama mereka kata Nabi, apapun keyakinan mereka, selagi tidak menyakiti hatimu, selagi tidak mengganggu ibadahmu kepada Allah dan tidak mengusirmu dari negerimu, mereka harus kau perlakukan dengan baik. Kuleban sampean kan banyak tentang agama. Badisi Islam, badisi tak Islam. Nih kecekan saya jemput dulu, kamu cekan ceking gitu. Aduh, kula kawal bi rombongan king gelap, merengis tuh, macam nekaden ben PJR, aduh, hari yang makai ke Jakarta sejam dulu pak hari, aduh kan mantar selamat tuh kula boter gelap, padahal kula lambak ampo tukang ngebut dia tapi kalah kedeng, macam rengkiran macam toron naik king kula mah. Sebudian saya ngaku king gila, pada tanya aki bi malaikat. Apa saya kawal kaki? Ustaz Zain Mohsin gitu malaikat. Demaah Maulid Nabi. Mi dia tahan enggak? Anu jalan malai salpa. Oh, ganjaran. Sepenting tak ganggu ke lain. Coba orang lebet tak bukti lebet. Kula pun sampean penekemah. Kita semuanya ini hidup secara sosial, bertemu dengan orang lain, berdampingan dengan orang lain. Jaga sih kepekul. Kula andi tetangga banyak non muslim. Yang sebelah kiri saya itu Cina Kristen. Pas satu pagar dengan saya. Yang sebelah kanan Cina Konghucu. Di depan rumah sebelah kiri Batak Kristen. Pas di depan rumah saya Muslim. Depan sebelah kanan Cina Buddha, lengkap. Mulai hari raya si ontong gula mak. Tanya ke sebelah, Leong, kapan gongsi facai? Besok Pak Haji, ke rumah ya? Aduh lo leku, we benyar ya. Tabis, Natal, Ronald, Natal kapan? Besok Pak Haji, ke rumah ya? Ya cara ngakan ngakan Pak. Tapi opal Pak. Pak Haji jangan yang makan ini. Ya tahu kok. Tak lebur je sokon pandai gelu. Ah ini Pak Haji sudah saya belikan ini yang sudah di kotak ini punya Pak Haji. Yang sebelah kanan yang muda. Kalau mereka punya acara keagamaan saya diundang, tapi dia tahu Pak Haji jangan masuk. Pak Haji cukup di depan saja, makanan sudah kami siapkan. Ontong ulama. Kula kan cuma Idul Fitri setahun sekali ya. Kula tak pernah mengucapkan selamat napa. Lah salaman kula. Pak Ustaz mengucapkan selamat Natal boyanya. Jok lah. Kena salaman beria. Daripada tak oleh gue di tetangga. Saya pernah ditanya sama mereka. Pak Haji kenapa mau bertetangga dengan kamu? Padahal Pak Haji Muslim. Pak Haji ini penceramah agama, kenapa mau berkumpul dengan kami? Saya jawab,
Madinatun Nabi, kota Madinah itu ada sebelum datangnya, bahkan sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi pindah dari Makkah menuju Madinah, di sana sudah banyak agama. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Bahkan ada orang yang tidak menyembah Tuhan. Tapi Nabi mau tinggal di sana sesuai dengan perintah Allah. Bagaimana sikap Nabi terhadap mereka? Nabi melakukan perjanjian dengan orang Madinah yang disebut dengan Sahifatul Madinah atau dikenal dengan Piagam Madinah. Perjanjiannya jelas. Persoalan agama kita urus masing-masing. Persoalan akidah urusan kita masing-masing. Tapi persoalan kehidupan manusianya, yuk kita bangun bersama-sama. Tidak boleh saling mengganggu keyakinan antara satu dengan yang lain. Membangun Madinah, mari bersama-sama. Mari membangun Parit Baru, membangun desa Wajok Hulu, karena insya Allah tidak semuanya Muslim. Ada perbedaan keyakinan yang banyak. Sebagai kepala desa yang baik, seorang Muslim yang baik, pimpin desa ini dengan jujur dan adil serta amanah. Hukum Allah harus ditegakkan, hukum Nabi harus ditegakkan, dan tetaplah bersikap tasamuh, toleran terhadap orang yang tidak mengimani agama ini. Mereka jelas tidak baca Quran, Pak Kades. Mereka jelas tidak baca hadis Nabi. Yang mereka baca adalah Pak Kades. Kalau mereka melihat Pak Kades sebagai kepala desa Muslim yang jujur adil, mereka akan berkata, indahnya dipimpin oleh Kades Muslim yang baik. Tapi seandainya kita memimpin tidak dengan baik, mereka pasti akan berkata, buruknya dipimpin oleh Muslim yang tidak baik. Maka contoh yang baik adalah kita. Maka mari dalam kehidupan apapun, mari kita menjadi contoh bagi orang lain. Karena contoh kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktunya ini sudah siang, karena masih ada acara yang berikutnya. Nanti kita akan bersama-sama membaca apa? Bihobi. Sebagai penutup, saya selalu teringat bacaan dari kecil ini, Bu. Arju syafa'at min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Ya Allah, arju syafa'at min Muhammad. Aku hanya mengharapkan syafa'atul uzma, syafaat teragung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law kuntu artakibul muharram. Jika suatu hari nanti, jika suatu saat nanti aku terjatuh kepada perbuatan maksiat, aku hanya berharap kepada Allah melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manter amalkul panjenengan etremah setuju sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya sedekah nang ari mangken manter teti sedekah paling bagus. Saya arep mangken karena ring matur banyak tahun ning sedekah. Saya arep nang ari mangken manter teti rebe paling bagus etremah sareng Allah teti ganjaran. Saya terus sakinah de emak sareng embu, de anak serta para tretan serta kaum muslimin seampun atingkel dunya. Matur segelangkong nyoon saporah minangka penapa saya beda Pak beten kau banyak salah, banyak kelopotan hak semata-mata kula beda Pak karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Martikam, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas undangannya. Pak Kades, Ustaz Alimin, kemudian para guru dan ustaz-ustaz sedoyo ingkang kula mulyakaken. Kula bade jawaban apa? Jawaban apa iki? Coba temur kata. Jawa ini wonten nggih? Jawanya ada. Pak, Jawa sing angkat tangan yang Jawa, Pak. Oh, nggih, jenengan. Jawanipun Jogja. Oh. Nggih, sampun dangu teng mriki, Pak. Setahun. Asli Jogja nggih. Jogja nipun Klaten Oh Sleman. Caket kali pelataran nggih. Ngerti lah itu, Pak. Ya ungu ki aduh. Putraku sing nomor kali teng Jogja. Nggih teng Bantul. Ngaos teng Rapiak. Nggih. Oh, nikah di sini napa? Atau tinggal di sini?
Oh nggih nggih matur suwun sanget. Sundaan beda, Sundaan ayat tak? Sundaan beda, dari Sunda. Oh tado sekali. Insyaallah betul saya danten nih nggih. Matur suwun, matur saya kelangkong nyoon samora. Saya tak ada batasah cuma suka din tobi sama semana saya pada Pak Beten kaulah insyaallah manter lancang umur lancang apa taubatan rezeki nanti rezeki saya halal baksa barakah hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.